Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita khususnya mengenai materi bahasan mekatronika ya. Jadi nanti untuk 16 pertemuan. Nah, materi bahasan ini sebenarnya sudah tertuang di RPS ya, rencana pembelajaran semester. Ya. Materi apa aja di dalam 16 pertemuan itu yang akan dibahas ya, khususnya mengenai mekatronika. Ya, nanti kita lihat ya, apa saja yang perlu dibahas ya. Ada penilaiannya, cara penilaiannya, terus materinya, ya, apa dasar penilaiannya, ya. Materi bahasan. Ya. Ini ada yang disebut dengan capaian pembelajaran. Ya. Jadi yang namanya capaian pembelajaran itu ada capaian pembelajaran lulusan. Ya. Ini setiap apa departemen ya, seperti kita departemen mesin itu sama semua capaian pembelajarannya. Ya. Ada, nah tergantung mana yang kita akan itu ya, yang akan kita ambil itu ada kalau tidak salah 5 atau 6 ya capaian pembelajaran. Nah untuk mata kuliah eh, tertentu capaian pembelajaran biasanya dipilih 3 ya, yang mana itu. Ya. Ya, dalam hal ini nanti akan kita lihat untuk mekatronika itu capaian pembelajaran lulusannya itu apa aja yang akan diambil. Yaitu yang disebut dengan CPL. Ya, itu nanti pada bagian akhir dari diskusi kita akan kita diskusikan. Tujuannya adalah supaya kita tahu ya, apakah Anda berhasil ya, di dalam mengikuti uh, mata kuliah mekatronika ini. Ya. Jadi nanti kita akan lihat. Nah, CPL itu hanya anunya aja ya, untuk anu apa capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau Anda lulus, ya itu dianggap tercapai. Ya, ya mungkin agak sulit ya. Anda harus membaca RPS-nya, ya, rencana pembelajaran semester. Ya, itu saya kira itu ada di buku pedoman. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu adalah sebagai pegangan. Nanti yang akan dinilai itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Tadi yang perlu saya sampaikan itu salah satu, bukan ya, salah satu pembahasannya itu adalah capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran itu ada dua, capaian pembelajaran lulusan sudah pasti tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Kemudian CPMK-nya, nah, CPMK, capaian belajar mata kuliahnya itu ya. Dalam hal ini mekatronika. Ada 3 macam CPMK. Ya. Dan itu nanti akan tertuang, di dalam uh, hasilnya itu ya, apa namanya, dalam ujiannya. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana sih sistem penilaiannya itu. Ya. Mungkin Anda cuma berpikiran, pokoknya saya lulus ujian tengah semester, ya kuis saya kuis 1 saya lulus, kuis 2 lulus, artinya nilainya bukan nilai mati. Ya, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya lulus gitu ya. Tapi akan terlihat di sana apakah CPMK-nya itu tercapai. Ya, itu akan dilihat hasilnya. Ya. Baik, kemudian eh, definisi mekatronika ini juga akan itu ya kita apa bahas ya. Nah, definisi mekatronika ini tertuang di dalam RPS, rencana pembelajaran semester ya. Di sana ada peralatan pendukung, ya, peralatan mekatronika, kemudian apa saja yang akan dibahas di dalam uh, pertemuan di dalam mata kuliah mekatronika ini. Ya. Ini adalah pada pertemuan kita yang kedua. Ya, nanti masuk ini materi pada pertemuan eh, pertemuan diskusi ya atau kuliah kita yang kedua ya. Dasar-dasar sistem mekanika elektronika. Ya. Ini tidak dibahas secara mendalam ya, tidak mendalam kan seperti pada teknik listrik atau teknik tenaga listrik.
ya, dianggap bahwa Anda sudah mengetahui apa yang disebut dengan arus listrik, ya, apa yang disebut dengan tegangan listrik, tetapi didiskusikan secara singkat, ya. Artinya uh, itu yang nanti akan banyak terlibat, ya, salah satu materi yang terlibat di dalam mekatronika ini, yaitu arus listrik harus tahu, tegangan listrik, tekanan listrik. Ya, kalau dilihat dari ketiga komponen ini sebenarnya ini adalah komponen listrik yang berhubungan dengan yang disebut dengan hukum Ohm, ya, resistansi. Ya. Kemudian nanti ya di mekatronika itu kalau kita sampai sudah pada bagian pengaturan, ya, ya nanti ada mata kuliah sendiri kontrol kendali. Ya. Itu bukan hanya hukum Ohm ya yang terlibat, tapi ada juga hukum Kirchhoff. Ya. Ya, tapi kita tidak bahas di sini. Ya. Jadi ini ya mungkin akan singgung sedikit dalam pertemuan-pertemuan itu, tapi tidak dibahas secara khusus yang mengenai hukum Kirchhoff itu. Tetapi di sini yang sudah terlihat itu adalah hukum Ohm. Ya. Nanti akan didiskusikan. Ya. Pertemuan ketiga ada peralatan pendukung satu. Nah ini ada relay, ada push button, ya. Terus kita juga harus mengenal prinsip NO dan NC, normally open dan normally close. Ya. Nah ini adalah salah satu dasar, ya, karena mekatronika ini yang disebut dengan meka dan tronika, ya. Itu mungkin istilahnya meka itu mechanical, ya, atau mungkin juga khususnya mesin, ya, tronika ya elektronika. Nah, jadi ada gabungan, bukan gabungan, artinya aplikasi ya. Jadi bukan hanya listrik berdiri, tetapi karena ini adalah apa nanti berhubungan dengan pengendalian, maka kita juga mengenal nanti ada mata kuliah sendiri mengenai pneumatik hidrolik. Nah, tapi dalam mekatronika ini ya itu akan dibahas ya karena tidak bisa dihindari ya bahwa namanya mekatronika itu nanti akan masuk kontrol kendali. Nah dasarnya sedikit akan didiskusikan di mekatronika ya. Lanjutnya peralatan pendukung dua ya, ada timer, limit switch dan thermocontroller ya. Oh, tadi apa kita kita mengenal relay ya. Ya, jadi ini saya perkenalkan aja push button ya. Terus mengenal prinsip normally open, normally close. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke peralatan pertambahan pendukung yang disebut dengan timer, limit switch dan thermocontroller. Nah, sebenarnya thermocontroller ini tidak berhubungan secara langsung, ya, artinya, tetapi dia akan menjadi salah satu contoh ya, salah satu contoh yang diaplikasikan di mekatronika. Ya, ya kalau sudah timer atau pewaktu itu sudah pasti masuk ke mesin-mesin otomatis. Ya, jadi kebanyakan mesin industri itu pasti ada relaynya, ada pewaktunya, ya, ada limit switch ya, nanti akan kita diskusikan apa itu limit switch, ya. Dan karena di dalam mesin industri kebanyakan itu ada pengaturan temperatur, maka juga ada thermocontroller. Ya, itu di salah satu yang akan disisipkan untuk pengaturan dalam mekatronika. Ya, thermocontroller, ya, alat pengatur temperatur. Ya. Kebanyakan temperatur itu diatur, ya, diset pada temperatur yang tetap tertentu, ya, supaya biar bisa mendukung pekerjaan mesin industri itu. Ya. Contohnya pada mesin plastik, ya, blow molding, plastic blow molding, ya, namanya ya, mesin ya. Kemudian ada lagi yang injection, ya, untuk plastik injection molding. Ya, jadi bahan plastik itu dipanasi, ya, supaya dia bisa sampai pada tahap meleleh. Nah, alat pengaturnya adalah thermocontroller. Ya. Nah, thermocontroller ini
juga disisipkan di dalam mekatronika. Dan masih banyak sebenarnya peralatan ya, tapi ini adalah dasar-dasar dari mekatronika yang akan nantinya mendukung arahnya ke mesin-mesin industri. Susun sistem penyusunan diagram tangga. Ya. Nah ini yang akan ditunjukkan itu bagaimana kita menyusun komponen-komponen itu ya, seperti misalnya relay, timer, pewaktu, ya, push button, ya, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, ya. Sehingga kadang-kadang, nah kita beruntung saat ini ya, karena apa? Kalau kita memasukkan logika, ya, logika penyusunan peralatan di mekatronika itu, mungkin kita tidak yakin ya bahwa itu akan benar. Ya. Meskipun ada rumus-rumusnya, ya, ada aturan-aturannya, tapi kadang-kadang kita tidak yakin kalau tidak kita coba di mesinnya sendiri, artinya ada peralatan hardware-nya. Ya, yang namanya relay harus terlihat sebagai relay, kita bisa menyambungkan ke push button-nya, ya. Kemudian kita bisa memasukkan catur dayanya, ya, sehingga semua kontrol itu nanti kalau kita lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Ya, tapi saya katakan kita saat ini beruntung karena apa? Kita mempunyai sudah banyak ya, banyak simulator. Ya, simulator dalam hal ini adalah simulasi animasi ya, bukan animasi ya, apa ya, otomatisasi ya. Nah, nanti kan kita lihat ya, kita akan diskusikan mengenai simulator ini yang disebut dengan fluid sim. Ya, ini punya Vesto. Ya. Tapi di fluid sim ini sangat terbatas ya, karena yang saya pakai nanti adalah yang student version ya. Jadi bukan versi untuk industri. Ya. Kalau yang versi industri itu lengkap sekali, ya, tetapi lengkap dan mahal. Ya. Terus ada ada semacam passwordnya ya, tetapi itu passwordnya berupa perangkat keras ya atau hardware ya, yang disebut dengan dongle. Ya. Nah, yang versi student version itu ya kita bisa dapatkan kalau Anda mau download bisa ya, karena itu free ya. Ya, sistem skala kelas sederhana. Bagaimana sih masuk skala kelas sederhana? Contohnya menyalakan lampu. Ya. Kemudian sistem switching dengan relay. Ya, kenapa ya kok harus pakai relay? Nah, nanti akan kita diskusikan. Ya. Kenapa harus pakai relay? Kadang-kadang cuma skala langsung dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah materi sampai pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-5 ya. Ya, kemudian selanjutnya ada bagian kedua ya, sistem penyusunan diagram tangga bagian yang kedua. Ya. Kalau tadi sistem switching lampu sederhana, ya, kemudian sistem switching dengan memakai relay, ya tentunya ada alasan mengapa memakai relay. Ya. Kemudian sistem switching ya dilengkapi dengan timer, ada pewaktu. Ya, jadi Anda nanti lihat mengapa dipakai pewaktu. Dan saya kira kalau sudah ada timer dalam kehidupan sehari-hari kita tahu ya banyak ya peralatan, apakah itu elektronik atau yang mekanik ya, ada juga yang timer mekanik, mengapa dia dipakai. Selanjutnya sistem switching dilengkapi dengan limit switch. Tadi yang sederhana ya, kemudian pakai relay, kemudian diberi pewaktu, ya, kemudian ada lagi limit switch, ya, dan nanti itu bisa dikembangkan. Jadi ini semua dasar-dasar, ya, di mana dasar-dasar tersebut ya akan dikembangkan, ya, tergantung bagaimana rancangan dari diagram Anda, ya.
Misalnya juga mesin industri apa yang akan dipakai. Ya, jadi itu mesin siklus, ya, ya tentunya ke arah otomatisasi. Baik, ya, kemudian semuanya itu akan diuji di diagram pada simulator yang disebut dengan fluid sim. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya. Sistem sensor dan transducer. Nah, ini lain lagi ya, ya bukan lain lagi sama aja ya. Tetapi sistem mekatronika yang memanfaatkan LDR. Ya. Ada yang mengatakan, oh ini elektronika atau tenaga listrik, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Di dalam otomatisasi nanti, ya, uh, yang mendukung kerja sebuah apa, mesin yang siklus ya, ya berulang-ulang, itu dibutuhkan sensor, ya, dan sensor itu bermacam-macam, ya. Ini sensor LDR, ada nanti review apa itu LDR, ya. Nanti kita diskusikan, ini masih materi ya. Kemudian ada yang disebut sensor yang disebut dengan thermocouple, ya, untuk melakukan sensing temperatur, ya. Kemudian ada thermistor, ya. Terus selanjutnya ada strain gauge, gitu ya. Ini sangat menarik, ya. Makanya kenapa strain gauge itu supaya kita bisa memanfaatkan dengan baik, ya, khususnya untuk mengukur tegangan yang terjadi pada sebuah benda, ya. Tapi umumnya karena strain gauge ini peka sekali, ya, itu bisa dipakai pada baja ya. Yang kelihatannya baja itu tidak terjadi misalnya ada lengkungan dan sebagainya. Strain gauge ini bisa uh, mengukurnya ya. Ya tentunya dilengkapi dengan rangkaian listrik ya, atau ya, elektronika ya, atau mungkin juga digabungkan dengan mekatronika, karena itu semuanya berhubungan dengan otomatisasi. Ya. Selanjutnya, ini ada pertemuan ke-8, ya, ujian tengah semester. Ya. Pada awalnya sebenarnya ya, pada pertemuan keempat itu ada kuis 1. Ya. Jadi kuis 1 itu nanti akan di materi tetap diberikan, tetapi kuis 1 tetap berjalan. Ya, kenapa? Kalau nanti kita mengambil hari khusus untuk kuis, ya, terus materi tidak ada materi apa, didiskusikan, maka kita akan apa kehabisan waktu ya, materinya tidak bisa selesai tuntas. Ya. Nah, saya sekali lagi ya, mungkin dalam pertemuan mendatang akan saya tunjukkan ya, bagaimana sih bentuk soalnya itu, ya, ya sehingga kita lihat bahwa soal tersebut nanti akan kita diskusikan pada bagian akhir. Ya, soalnya itu mempunyai bobot-bobot mengenai CPMK. Ya, mungkin kalau saya katakan seperti ini Anda bingung ya. Ya, tetapi Anda bisa diskusikan pada waktu pertemuan kuliah nanti dengan saya. Ya. Ujian tengah semester, jadi ini dari 7 pertemuan ya. 3 pertemuan pertama itu untuk kuis 1 ya. Kemudian 7 pertemuan yang terakhir itu untuk ujian tengah semester. Ya. Selanjutnya materi akan kita diskusikan ya. Ya, ini sebenarnya bagian dari dari mata kuliah mengenai hidrolik dan pneumatik gitu ya. Tetapi kita singgung sedikit di sini ya. Tadi kita hanya yang akan kita diskusikan itu adalah mengenai gerakannya ya. Jadi mendapatkan tekanan udara, mendapatkan tekanan minyak hidrolik ya, pergerakannya kemana ya. Dan saya katakan fluid sim, jadi setelah kita apa namanya, setelah kita diskusikan, kemudian kita simulasikan di fluid sim, itu yang student version itu lumayan ya, cukup bisa dimengerti ya. Sehingga kadang-kadang di dalam salah satu peralatan ya yang disebut dengan aktuator, nah ini kita lihat di sini ya, itu akan bergerak berdasarkan tekanan ya, ada tekanan ya.
Jadi mungkin ada yang sudah tahu itu apa aktuator, ya, tapi akan kita diskusikan nanti pada waktu pertemuan ke-9 ya. Nah, ini aktuator, ya. Ya, kita lihat tekanannya, bahkan gerakan dari misalkan ada gerakan dari apa eh, yang disebut dengan rod ya di tengah aktuator itu bisa terlihat juga gerakan maksudnya kecepatannya ya. Jadi bisa diatur ada katupnya kita tutup berapa persen ya sehingga pengaturan katup itu menyebabkan pergerakan rod ya semacam poros di tengah aktuator itu uh, kecepatannya bisa diatur ya. Nah, ini pompa hidrolik dan kemudian ada kompresor ini adalah untuk sistem apa kalau hidrolik itu pakai uli ya pakai cairan ini berlaku hukum-hukum yang disebut dengan uh, incompressible ya jadi tidak mampu mampat jadi meskipun ditekan volumenya tidak berubah ya sedangkan pneumatik itu mewakili yang compressible atau mampu mampat ya jadi ada dua macam ini khususnya untuk yang mekanik yang akan kita apa tanamkan atau gabungkan di dalam mekatronika ini ya. Nah, kedua-duanya ini mempunyai keuntungan atau kerugian sendiri ya atau ada fungsinya sendiri lah ya meskipun pada umumnya gerakannya sama tetapi ada penerapan yang berbeda ya aplikasinya berbeda. Nah, aktuator DCV ini ya directional control valve atau katup pengatur arah ya direction ya, pengatur arah ini yang nanti kan kita diskusikan apa itu ya, sehingga ini pun bisa kita gabungkan ada di fluid sim ya. Jadi fluid sim itu kecuali rangkaian listriknya ya dia juga bisa digabungkan ada rangkaiannya juga mengenai aktuator atau pneumatik dan hidrolik ini ya dan mereka masing-masing kecuali berdiri sendiri listrik sendiri kemudian pneumatik hidrolik itu berdiri sendiri tapi mereka bisa digabungkan ya, dengan perintah listrik mereka bisa bergerak aktuatornya bisa bergerak ya. Jadi hidrolik dan pneumatik itu bisa membuat rangkaian sendiri ya sistem pneumatik dan hidrolik ya, banyak mekaniknya di sini nah, tapi bisa juga gabungkan dengan listriknya ya. Ya, tadi mungkin ini penjelasan sepintas ya sehingga nanti ya, pada waktu kuliah akan dijelaskan lebih lebih rinci ya. Nah ini ya, ada aljabar boolean ya. Ada materi aljabar boolean karena apa ya ini nanti akan dipakai untuk anu ya jadi uh, mengenai apa gerbang logika ya dasar operasi logika disebutkan ya kemudian ada pengertian gerbang ya gerbang logika maksudnya dia ada logika gerbang ya, gerbang logika ya. Ada yang operasi logika AND nah, ini akan jelaskan apa ini ya. Ada lagi operasi logika OR ya. Kemudian ada lagi operasi logika NAND ya N itu apa seperti tidak ya, ya and or dan tidak and gitu. Apa maksudnya ini nanti akan kita akan berjumpa dengan materi ini di pertemuan ke-9 ya. Aljabar boolean lanjutan ya kita diskusikan mengenai teori boolean ya dalil boolean nah, kemudian kalau kita tadi lihat ya tadi eh, apa and or ya, ya tadi ada and ada or ada nan n apa NAND kemudian ada nor ya ada XOR dan XNOR apa ini gitu ya nah, nanti kita akan diskusi kita akan lihat pada diskusi kita di apa namanya pada waktu pertemuan ke berapa ini tadi 9 8 10 bulan oh ini pertemuan 9 maaf pertemuan 9 nah, masih pertemuan 9 nah ini kadang-kadang di dalam di dalam
mekatronika di dalam rangkaian mekatronika yang saya sebutkan tadi, ya khususnya mengenai yang tadi saya katakan di fluid sim ini jarang dipakai, ya, jarang dipakai, tapi sangat penting. Dan kita lihat di fluid sim ada juga, ya. Jadi kita bisa memakai gerbang logika ini di fluid sim. Ya, apa gunanya adalah untuk sebenarnya kelanjutan nantinya setelah mekatronika ada sistem kendali, ya, atau otomatisasi. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai PLC, bagian ke-10 ya, Programmable Logic Controller. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang akan kita diskusikan, tetapi ini ada suatu perangkat, ya, di mana kita bisa memakai, ya, tanpa kita harus merangkai seperti yang tadi saya katakan di fluid sim, ya, tapi kita bisa memakai semua itu sudah ada di dalamnya. Ya, tentunya tidak tergantung pada tipe PLC-nya. Ya. Nah, nanti kita akan diskusikan, dan PLC ini akan kita simulasikan juga di MATLAB. Ya. Nah, Anda harus punya program MATLAB. Saya akan peragakan, ya, di MATLAB itu ada yang disebut dengan Simulink. Nah, Simulink itu nanti akan kita pakai untuk simulasi, ya, simulasi rangkaian mekatronika ini, ya. Sedikit berbeda, ya, nanti pada waktu kita bahas materinya adalah sedikit berbeda lambang-lambangnya, ya, tetapi sebenarnya sama, ya. Ada garis satu daya, ya, ini kalau kita anukan di Simulink sangat terlihat, ya, tapi garis satu daya itu, ya, adalah sambungan-sambungan listriknya, ya. Kemudian ada garis tangga, ya. Ini sama sebetulnya seperti yang tadi yang kita diskusikan sebelumnya, ya, pada waktu kita merangkai itu ada yang disebut dengan diagram tangga, ya, ladder diagram, ya, karena nanti itu diagram kita itu seperti tangga, ya, lurus-lurus sejajar gitu, ya, terus ada tambahan komponen di tengahnya, ya, sesuai dengan kontrol, sesuai dengan perancangan yang ingin kita buat, ya. Kemudian nah sekarang di PLC, ya, Programmable Logical Control ini, ya, kita lihat ada garis satu daya, garis listrik, ya. Ya, nanti akan kita ketemu pada waktu diskusi, ya. Ada garis tangga, ya, disebut dengan rang. Kemudian ada cabang seri dan cabang paralel. Nah, kemudian ada yang disebut dengan instruksi relay. Ya, ya karena nanti kuliahnya itu saya tidak bisa membawa PLC. Ya kalau bisa membawa PLC bagus juga, ya. Ya cuman merangkainya itu misalkan di dalam ruang kuliah itu juga makan waktu, ya. Ya, sehingga seharusnya ada praktikum ini, ya. Di lab kita itu ada juga yang ada PLC juga, ya, bermacam-macam, ya, jumlah rangkaiannya, kemudian perusahaan-perusahaan yang memproduksinya, ya. Nah, keuntungan kita sekarang adalah tidak perlu memakai hardware secara langsung, tapi kita bisa memakai simulasi, ya, seperti tadi fluid sim. Sekarang kita memakai simulasi di Simulink. Ya. Simulink ini dari suatu perusahaan PLC, ya, mereka beri softwarenya. Tadi saya minta akhirnya katakan silahkan unduh secara gratis, ya. Jadi mungkin Anda akan bisa dari Siemens, ya. Nanti mungkin pada waktu pembahasan materi akan saya tunjukkan bagaimana caranya melakukan mengunduh materi simulasi, perangkat lunak simulasi ini. Nah, ini PLC ladder diagram, ya, ada instruksi timer,
ya, timernya itu bisa diatur. Ya, ya. Selama diskusi ini nanti Anda akan lihat bahwa yang kita mainkan dalam diskusi itu hanya dalam bentuk simulasi. Ya. Bagaimana mengatur timernya, bagaimana mengatur waktunya. Ya. Pengaturan waktu itu kan hanya berapa jangka waktu yang kita inginkan. Ya. Kemudian ada lagi I/O, ya, input dan output pada ladder diagram. Ya. Jadi, nah itu juga simulasi juga. Ya. Kemudian yang akan kita diskusikan adalah aplikasi PLC. Ya. Aplikasinya di mana? Aplikasinya itu bagaimana, gitu ya? Untuk apa? Ya. Sebenarnya sama dengan yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada awal nanti ya. Mikroprosesor. Nah ini kalau tadi ya, kita ada diskusikan mengenai apa dengan alat bantu, ya alat bantu ada relay, ada timer, ya, image switch dan sebagainya. Nah sekarang mikroprosesor ini pun maka mikroprosesor ini pun kita bisa melakukan suatu yang disebut dengan switching juga. Ya, tadi sebenarnya ya ini saya ingin lebih banyak waktu ya untuk ini ya. Nanti akan saya sisipkan juga nanti mengenai bagaimana kita memakai Arduino ya. Karena begini, pada waktu pada waktu memakai komputer ya, dalam hal ini saya pernah pakai PC, kita harus tahu alamatnya. Ya, apa itu alamat? Ya, addressing supaya kita bisa mengirimkan ke apa ke peralatan-peralatan di luar komputer ya, akan didiskusikan, akan ditunjukkan ya. Saya kira Anda sudah tahu ya, dalam komputer itu masukkan itu apa, keluaran itu apa ya, inputnya itu apa, outputnya itu apa gitu ya. Kalau printer itu output misalnya, kemudian kalau papan ketik input dan sebagainya. Saya kira Anda sudah pernah mengambil mata kuliah komputer ya, ya. Dan benar-benar ada fasih memakai komputer ya, sehingga Anda tahu mana masukan dan keluaran. Kemudian ada ADC, ya, ini sudah sederhana aja, ya, sudah ada paket, bukan paket ya, semacam ya sudah ada IC-nya, integrated circuit-nya ya, ya, karena kita yang pakai di komputer itu anunya sistemnya adalah sistem digital. Sedangkan di luar komputer kebanyakan sistem analog. Ya. Ini berbeda ya dengan AC atau DC, tapi ini analog digital converter, dikonvert. Nah, karena tidak bisa analog dibaca oleh komputer, sebelum dibaca oleh komputer dia dikonversi menjadi sistem digital. Nah, dari sini ya, dengan pelajari ADC ya, masukannya mesti contohnya ya. Kita yang mengukur temperatur. Ya, termokouple itu masukannya adalah analog ya. Aduh, komputer nggak bisa terima analog ini. Sehingga ada suatu peralatan ya, atau tepatnya IC yang bisa mengubah dari analog menjadi digital. Jadi gimana kerjanya? Ya. Kemudian ada suatu sistem yang perlu kita juga mengerti mengenai multiplexing. Ya, ya mungkin ada dikembangkan lagi menjadi multitasking. Ya. Kemudian apa istilah-istilah? Sebenarnya mudah sekali. Ya. Jadi ini pencatatan, ya, pencatatan hasil dari sensor, ya, masuk, tapi mencatatnya bergantian. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya berharap setelah ini, nah kalau dulu ya praktikum atau yang saya lakukan, tadi saya katakan saya pakai komputer. Jadi prosesor yang saya pakai itu di komputer untuk melakukan suatu komunikasi. Ya, keluar dari komputer, yaitu dalam hal ini saya memakai 8055 ya, ya. Itu. Nah, tidak bisa saya jelaskan di sini karena apa? Sekarang kita sudah bermain dengan laptop. Ya, karena sudah laptop, kalau bukan desktop, kalau Anda masih main di desktop,
mungkin masih bisa ditemukan apa yang disebut dengan parallel port atau serial port dan sebagainya. Ya, tapi itu tidak masuk dalam materi. Nah, untuk mudahnya sekarang, ya, karena adanya apa, ya diinginkan suatu komunikasi, ya, atau melakukan suatu kontrol mesin industri, ya, melalui komputer ya, atau apalah, ya, maka kita diuntungkan dengan adanya mikroprosesor paket, ya, ya, seperti Arduino, ya, yang tadinya dikembangkan mulai dari Atmega sampai muncul Arduino. Nah, itu nanti yang uh, akan dipakai untuk apa namanya, komunikasi. Nah, artinya dari komputer saya bisa menanamkan apa namanya, program ke Arduino, ya. Kemudian Arduino itu bisa berdiri sendiri atau mungkin Arduino itu juga harus bekerja dengan komputer, ya. Ya, tetapi Arduino itu dirancang untuk bekerja sendiri, ya, itu nanti, ya. Sayangnya untuk Arduino-nya terlalu sedikit, ya, nanti kita uh, diskusikan, ya. Nah, kemarin yang saya lihat Arduino itu di pemrograman komputer, ya. Jadi apa, praktikumnya pemrograman komputer. Nah, oleh sebab itu nanti ada bagian yang kita uh, memakai Arduino tetapi program-program sederhana. Data akuisisi, dan mikroprosesor. Nah, ini Anda sebagai orang-orang ilmuwan itu sangat dibutuhkan, ya, data akuisisi untuk mencatat data. Ya, data apa? Temperatur, data apa? Data putaran, data apa? Data volume, atau sebagainya, itu harus dicatat, ya, supaya Anda bisa menghitung. Misalnya Anda ingin menghitung sebuah apa, kemampuan dari sebuah mesin, ya, jadi artinya dia akan apa, kemampuan dalam arti apa, daya kuda dan sebagainya, ya, berapakah power mesin ini, torsinya dan sebagainya. Nah, itu kalau data akuisisi itu adalah kalau kita melakukan penelitian sendiri, ya, dengan satu komputer kita cuma tancapkan semua sensor di tempat di mana kita akan mencatat, kemudian data tersebut langsung masuk dalam komputer. Nah, itu yang canggih sekarang. Kemudian tampilan data akuisisi pada MS Excel. Excel ini, ya, saya kira Anda tahu, ya. Jadi gimana tampilan data akuisisinya? Ya tentunya data-data yang ada itu nanti begitu dimasukkan dia akan menjadi grafik. Nah, kalau kita bisa apa, lebih apa ya, kreatif gitu, ya, begitu data dikirim ke komputer kita bisa langsung bisa lihat unjuk kerjanya, ya, performance-nya. Nah, misalkan gas dari motor bakar kita tambahkan, torsinya semakin besar, ya. Pada penambahan gas yang lebih tinggi lagi, torsinya makin kecil dan sebagainya. Ya. Jadi data akuisisi itu bisa langsung misalnya terbaca di grafik yang sudah Anda siapkan, ya. Tapi umumnya kita dimasukkan dalam Excel, kemudian setelah praktikum atau setelah penelitian baru kita melihat hasilnya, kita susun grafiknya di Excel, ya. Ujian akhir semester. Nah, disinilah, ya, tadi saya tidak menyebutkan, ya, ada kuis 2. Ya. Nah, kuis 2 itu akan diberikan bersama-sama, ya, dengan materi ke-11. Ya. Tadi itu akan diberikan sama-sama materi ke-11 supaya apa? Supaya sekali lagi kita tidak kehilangan kita tidak kehilangan uh, waktu untuk menyampaikan materi, ya. Jadi itu semua materi yang akan diberikan satu semester kegiatan kita, ya. Kemudian nanti saya sisipkan sedikit mengenai apa, tadi katakan untuk Arduino, ya, Arduino supaya kita tahu bagaimana kita melakukan. Nah, sudah Arduino itu ada di pemrograman komputer, ya, tapi nggak masalah, ya. Nah, sekarang kita akan melihat sepintas, ya,
Apa itu capaian pembelajaran lulusan? Ya, tadi saya sudah katakan ya, pada awalnya ada CPL, ada CPMK, ya, ada lagi RPS, ya, membingungkan, sangat membingungkan, ya, dan terbukti sampai sekarang pun ini masih sudah bertahun-tahun yang diterapkan. Ya, diterapkan artinya bukan disesuaikan, ya, supaya dilakukan dengan benar. Ya, ternyata belum, selalu masih ada kelemahannya. Ya. Kenapa ada kelemahan? Karena ketidaktahuan bicara pengajar, ya, dengan apa yang disebut dengan CPL dan CPMK. Ya, ya mahasiswa sih pokoknya ujian dia menyelesaikan dia menyelesaikan soalnya sesuai dengan CPMK, ya, ya selesai. Taunya cuma kuis. Ya, tadinya kita bayangkan kuis itu adalah materi ini sampai sini. Ya, materi 1 sampai 4 kuis 1, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi ya seorang pengajar harus tahu bagaimana membuat soal sehingga apa yang disebut dengan CPMK itu nanti tercapai. Capaian pembelajaran lulusan A. Nah, di sini disebutkan A karena ada A, B, C, D. Saya lupa, maaf, bahkan ada E dan F mungkin ya. Nah, itu setiap mata kuliah, ya, itu mempunyai CPL yang berbeda. Ya, sedangkan untuk mekatronika ini yang diambil ada CPL A, CPL B, dan CPL D. Ya, apa itu? CPL, capaian pembelajaran lulusan A, itu adalah ini sih ya, mampu mengaplikasikan, kursornya tidak terlihat ya, ya ini, mampu mengaplikasikan ilmu matematik, sains, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah rekayasa sistem mekanika. Ya, ini masih sangat masih sangat umum ya. Bentar, saya mau cari pointernya, laser pointer. Nah, ini masih umum sekali. Artinya diharapkan Anda nanti bisa ya, mampu mengaplikasikan ini ya, karena bisa dipilih ini. Untuk mata kuliah ini, mekatronika sudah dipilih, salah satunya CPL-nya CPL-A ini. Ya. Mampu mengaplikasikan ilmu matematika, ya, sains, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah rekayasa sistem mekanika. Ya, dan ini sudah sepertinya semua untuk departemen mesin seperti ini CPLA-nya. Ya. Jadi itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Capaian pembelajaran lulusan B atau CPLB. Ya. Mampu merancang dan mengembangkan solusi dalam rekayasa sistem mekanika, ya, rekayasa sistem mekanika dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Nah, saya nggak tahu ini ya, lingkungan dan keberlanjutan ini apa ya. Ya, tapi ini yang dipilih untuk mata kuliah mekatronika. Ya. Nah nanti ya akan kita lihat di sini bahwa CPL ini itu akan akan diuraikan di CPMK-nya. Ya. Jadi nanti ada pada waktu Anda mengikuti ujian atau dinilai, ya, penilaiannya itu adalah penilaian berdasarkan CPMK. Ya, pada awal tadi saya sudah katakan bahwa kalau CPMK-nya itu ada 3 ya, CPMK 1, 2, dan 3. Ya, CPL-nya A, B, dan D. Anda lulus mata kuliah tersebut, ya, tapi bisa CPMK 1-nya tidak tercapai. Ya. Mengapa seperti itu? Ya, karena nanti nilai-nilainya presentasi dari soal-soalnya itu ya, itu yang menentukan. Ya. Baik, mampu merancang dan mengembangkan solusi dalam rekayasa sistem mekanika dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Nah, ini saya ambil dari RPS ya. Jadi Anda tolong baca di RPS-nya pada awal di atas RPS itu Anda lihat bahwa ada CPL dan CPMK-nya.
Nah, sekarang masuk capaian pembelajaran lulusan D, CPLD. Apa isinya? Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, luar biasa ini ya, dan memecahkan masalah rekayasa sistem mekanika. Nah, kalau kita lihat ya, dari awal tadi CPL A dan B itu selalu ada rekayasa sistem mekanika. Nah, ini karena yang namanya yang bernama mekatronika itu ya ini. Nah, jadi bisa Anda berdasarkan Anda pelajari matematika, sains, ya, bahkan lingkungan, ya. Kemudian di sini Anda diharapkan bisa memecahkan masalah rekayasa sistem mekanika. Ya. Loh, ini D ini apa juga dipakai di komputer? Kalau nggak salah komputer juga ada CPLD-nya. Nah, baik, mari kita sekarang masuk ke CPMA, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, mungkin Anda bingung, ya, saya sebagai pengajar aja juga bingung gitu ya, bagaimana Anda, ya mungkin Anda perlu tahu, ya, sehingga nantinya Anda bisa menyesuaikan apa yang Anda harus lakukan. Ya. Sekarang kita masukkan nama yang dinamakan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Ya, tadi saya katakan ada 3. Capaian pembelajaran mata kuliah 1, apa itu? Nah, jadi dari CPL 1, 2, dan CPL A, B, dan D itu muncullah ini, mampu mengaplikasikan dasar-dasar mekatronika untuk merangkai gabungan antara sistem mekanik, sistem listrik, dan sistem elektronika. Wah, ini sistem mekaniknya ini adalah ya semua sebenarnya berhubungan dengan mechanical. Ya. Cuman contoh dalam mata kuliah ini yang dipakai adalah uh, pneumatik dan hidrolik ya. Nah, itu sistem mekaniknya ya. Sistem listrik dan sistem elektronika. Nah, sistem listriknya itu mungkin pakai tegangan 220 gitu ya. Elektronikanya itu mungkin yang memakai peralatan-peralatan sistem seperti misalnya dibutuhkan apa, ada resistornya, mungkin ada trafonya penurun tegangan, ya, mungkin berupa apa, adaptor dan sebagainya. Ya. Nah itu mesti dipakai. Ya, contohnya di dalam thermocontroller, ya itu tegangan yang dipakai itu kecil-kecil ya, meskipun uh, tegangan yang dimasukkan 220, tetapi di dalam rangkanya mereka hanya pakai sekitar 12 volt. Ya, jadi ada peralatan untuk istilahnya menurunkan tegangan dan mengubahnya menjadi direct current, apa menjadi uh, arus arah. Ya. Nah, jadi itu sebabnya ada listrik, ada elektronika. Nah, mari kita lihat ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua. Capaian pembelajaran mata kuliah kedua atau CPMK 2 mampu merancang rangkaian diagram tangga. Nah, ini sudah mulai lebih spesifik ya, buat diagram tangga mekatronika ya, dan mampu merancang menyederhanakan rangkaian gerbang logika. Nah, ini ya, gerbang logika begitu banyak macamnya. Ya, nanti kita lihat di diskusinya. Kemudian gerbang logika itu bisa menjadi rumit ya, karena begitu banyak aturan yang harus dimasukkan ya, agar sistem kontrol kita bagus. Nah itu mungkin membingungkan. Ya, kemudian ada caranya menyederhanakan. Ya, ya tentunya ada itu ya, ya ada teorinya dan ada ilmunya. Dan diagram tangga menggunakan aljabar boolean. Wah ini ya, ya aljabar boolean ini kalau kita tahu ini adalah untuk sebenarnya untuk penyederhanaan rangkaian. Ya, karena seperti misalkan pemrograman komputer, kita bisa membuat program komputer yang hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi orang lain bisa membuat program yang sama hasilnya, tetapi berbeda caranya. Nah, artinya berbeda logikanya, ya, tetapi hasilnya sama. Ya tentunya, ya
karena tidak ada penyederhanaan, waktu penyelesaiannya mungkin berbeda. Ya, kalau kita rangkaiannya itu sederhana, ya, bukan disederhanakan, tapi masih ya sesuai dengan itu ya, dia tidak berputar-putar. Ya, ya pernah teman saya membuat program komputer, dia tanya pada saya ini hampir 24 jam kok nggak selesai ya. Nah, ternyata logikanya mungkin ada sedikit logika yang salah gitu ya. Jadi mau dimatikan komputernya itu iya kok programnya salah. Ditunggu sampai 3 hari berhenti memang komputernya. Artinya tapi tidak memberikan hasil. Ya. Baik, jadi kita harus mempunyai ilmu-ilmu ini ya, aljabar boolean, PLC, diagram tangga. Capaian pembelajaran mata kuliah 3, CPMK 3. Mampu menerapkan mekatronika dengan memanfaatkan komputer dan PLC. Nah, tadinya memang mekatronika itu nantinya kalau kita sudah mampu menyusun diagram tangganya, ya, itu akan masuk ke kita harus bisa masukkan dalam PLC. Ya. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya, karena dulu yang dinamakan diagram tangga di dalam mekatronika awal sebelum masuk PLC, sebuah mesin industri itu seperti itu. Ya, jadi biasanya ya panel listrik itu besar sekali. Karena begitu banyak relay, ya, dan relay yang dipakai itu besar-besar. Ya, artinya dari relay 10 ampere gitu ya. Dan itu suaranya ribut. Ya. Kalau kita misalkan dalam mesin itu kedengaran tak 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 dan sebagainya. Ya, ada peredamnya. Ya. Nah, itu bisa dipakai seperti itu ya. Dan karena relaynya banyak, ya, dia memakai listrik cukup banyak. Ya, karena masing-masing relay mengkonsumsi listrik yang cukup besar. Nah, sedangkan kalau memakai komputer, ya, bisa diperkecil. Ya, tadi saya sebutkan ya, bahwa memakai desktop, ya, bukan berarti dengan laptop juga nggak bisa ya, tapi dengan desktop itu lebih bebas kita karena ada parallel port, ada serial port, ya, juga ada slot-slot untuk menambah input atau output, ya, seperti itu. Nah, PLC ini lebih ringkas. Nah, jadi meskipun kita masih tetap membutuhkan beberapa relay, ya, relay yang tadi saya katakan memakan listrik besar, tetapi dia lebih ringkas, ya, logikanya sudah ada. Ya. Kemudian saya katakan bahwa saya memakai simulator dari saya sebutkan tadi belum saya sebutkan Schneider ya. Jadi itu kita bisa, saya lupa downloadnya bagaimana, mungkin dalam pertemuan mendatang atau pada waktu nanti kita berdiskusi mengenai PLC akan saya beritahukan mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, mengunduh atau mendownload perangkat lunaknya Schneider itu free. Ya. Meskipun ada yang beli, mungkin ya kalau beli itu lebih jadi lebih lengkap lagi ya. Ya, tapi itu cukup, menurut saya cukup. Ya. Nah, inilah yang kita ketemukan di bagian akhir dan bagian akhir dari RPS. Nah, di sini disebutkan tabel bobot tugas terhadap capaian CPMK. Jadi terhadap CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Loh, CPL-nya mana? Nah, ini terlihat bahwa inilah yang dinilai. CPL itu adalah dasarnya, CPMK ini adalah hasilnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang di kuis 1, ya, berupa ujian tertulis, ya, itu harus mengandung CPMK 1. CPMK 1 itu apa tadi ya? Ada review lagi, ya, mahasiswa atau mampu, nah itu kan ya, merangkai dan sebagainya, ya, ada desain matematik dan sebagainya. Nah, pada kuis 1 ini ada CPMK 1 dan CPMK 3, 5%, 5%. Sehingga bobot dari kuis 1 itu adalah 10%. Ya.
kuis 2, ujian tulis juga, CPMK 1 tidak ada. Ya. Tetapi ada CPMK 2. Ini kuis 2 ya. Seharusnya kuis 2 itu di bawah sini ya. Ya. Jadi ada CPMK 2 dan CPMK 3. Juga 10%. Nah, ujian tengah semester, ujian tulis juga, CPMK 1 itu 20%. CPMK 3 itu 20%. Kan Anda berpikir, Pak, bagaimana itu ngikutnya? Itu bukan urusan Anda ya, tapi itu adalah urusan tenaga pengajar. Ya. Tetapi kalau Anda tidak tahu, ya, begitu Anda menemui kesulitan, dalam arti menyelesaikan soal, Anda harus mengambil keputusan. Soal yang mengandung CPMK 1 ini atau CPMK 3 ini yang saya selesaikan. Nah, karena nanti kita lihat, ya, CPMK 1 ini 25%. Ya, 25% itu kecil itunya ya. Tapi begitu nilai kita tidak, atau saya lanjutkan dulu ya, UAS. Ya, tadi tengah semester itu 20% CPMK 1, 20% CPMK 3. Sehingga bobotnya adalah 40% dari keseluruhan penilaian. Sedangkan ujian akhir semester, ya, itu tidak ada CPMK 1, hanya CPMK 2 dan CPMK 3. Nah, sekali lagi bingung, ya, telah dijumlahkan menjadi 100%. Nah, sekarang kita lihat di CPMK ini, 25%, 25%, 50%. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, itu akan diberitahu ya. Soal pertama ini berhubungan dengan CPMK 1, soal kedua CPMK 3. Nah, kalau misalnya Anda tidak tahu, ya, mana yang saya selesaikan ini ya, yang paling besar persentasenya adalah ini, ya, perbandingannya, ya, karena 50%. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan soal ini 20% ini, ya, maka CPMK 3-nya itu mungkin, ya, Anda tidak tercapai, bukan tidak lulus ya, tidak tercapai. Ya, seperti ini juga ada ukurannya, ya. Bagaimana CPMK 1 tercapai, CPMK 2 tercapai dan CPMK 3 tercapai. Nah, itu ada ukurannya. Ya, Anda baca RPS-nya, kemudian Anda juga baca CPMK-nya, itu ada Excel. Ya. Oh, mungkin Anda hanya berpikir yang penting saya lulus, gitu ya, dapat B nggak apa-apa. Tapi di sini tertulis, ya, CPMK-nya berapa yang tercapai dan, ya, yang tidak tercapai yang mana. Ya. Mungkin Anda akan bertanya lagi, itu buat apa sih, gitu ya. Nanti suatu saat, ya, itu semua akan lengkap ada di nilai Anda, yang meskipun tidak ada di transkrip. Ya, kalau orang ingin melihat dengan detail, ya, akan terlihat, ya, bahwa kebanyakan Anda CPMK 1 tidak lulus gitu misalnya, tidak tercapai gitu ya. Atau kebanyakan CPMK 2-nya tidak tercapai. Itu nanti akan menentukan, ya, apakah Anda lihat lagi ya, mampu menyelesaikan. Nah itu ya, bisa disebutkan CPMK-nya apa aja, itu nanti akan dinilai. Ya. Nanti kalau Anda tanya lebih lanjut, saya sendiri juga tidak tahu gitu ya. Tetapi saya mengikuti aturan yang diberikan. Ya, ini berlaku untuk seluruh pendidikan tinggi di Indonesia, ya, sehingga saya harus mengikuti. Ya, ini sangat ideal. Ya. Saya kira demikian ya.